Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan sama-sama belajar membahas beberapa latihan soal mata kuliah accounting yang mana tujuannya adalah sebagai bentuk persiapan ujian akhir semester. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Di soal pertama ini membahas mengenai merchandising transaction, yang mana Rinner Hardware Store completed the following merchandising transaction in the month of May. At the beginning of May, the ledger of Renner showed cash of $5,000 and owner's capital of $5,000. Di sini instruksinya adalah kita diminta untuk journalize the transaction using a perpetual inventory system. Jadi kita diminta membuat jurnal menggunakan metode perpetual inventory system. Baik teman-teman semua, kita mulai dari tanggal 1 Mei. Purchase merchandise on account from Bond Wholesale Supply $4,200. Maka dari itu akunnya adalah inventory on debit sebesar $4.200 dan account payable sebesar $4.200. Kenapa inventory? Karena kita purchase merchandise, maka dari itu persediaan kita bertambah sebesar $4.200. Namun, kita melakukan pembayaran secara on account atau secara kredit. Maka nama akunnya adalah account payable di kredit sebesar $4.200. Selanjutnya pada tanggal 2 Mei, sold merchandise on account $2,100. Maka dari itu nama akunnya adalah account receivable on debit $2.100 dan sales revenue on credit $2.100 juga. Nah, pada tanggal 2 Mei ini terdapat 4 akun. Kenapa? Karena ada pernyataan mengenai the cost of the merchandise sold was $1,300. Maka dari itu, di sini nama akunnya cost of goods sold sebesar $1.300 dan inventory sebesar $1.300 on credit. Di tanggal 5 Mei, kita receive credit from Bond Wholesale Supply for merchandise return $300. Nama akunnya adalah account payable on debit sebesar $300 dan inventory on credit sebesar $300 juga. Selanjutnya, pada tanggal 9 Mei, receive collection in full less discount from customers billed on sales of $2,100. Pada transaksi di tanggal 2 Mei. Maka dari itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat kreditnya terlebih dahulu, yaitu adalah account receivable sebesar $2.100 sesuai dengan tanggal 2 Mei tersebut. Nah, di sini buyer kita mendapatkan diskon karena dia melakukan pembayaran sebelum atau maksimal 10 hari setelah transaksi. Karena kita menjanjikan 1% diskon ketika dia melakukan pembayaran selama 10 hari atau kurang dari 10 hari. Maka dari itu, di sini sales diskonnya sebesar $21. Dari mana? Itu 1% dikalikan dengan $2.100. Maka kita dapatkan adalah $21. Yang mana 2.100 dikurangin dengan $21, maka cash yang akan kita terima sebesar $2.079. Baik teman-teman, kita lanjut lagi pada tanggal 10 Mei. Di sini, paid Bond Wholesale Supply in full less discount. Nah, kita harus ingat ketika pada tanggal 1, kita kan melakukan transaksi atau membeli barang dagang sebesar $4.200 tersebut, dan itu on akun. Kemudian ada nih pengembalian di tanggal 5 sebesar $300. Maka dari itu, pembayaran yang kita lakukan yaitu adalah $4.200 ini dikurangi 300. Maka hasilnya adalah $3.900 account payable kita di debit, kemudian inventory kita dan cash di kredit. Kenapa? Karena kita tetap mendapatkan diskon dengan syarat perjanjian kita melakukan pembayaran 10 hari atau kurang dari 10 hari setelah transaksi. Yang mana diskon yang kita dapatkan itu sebesar 2%. Maka 2% dari
$3.900 adalah $78. Maka dari itu, cash yang berkurang di kita atau yang harus kita bayarkan sebesar $3.822. Selanjutnya pada tanggal 11 Mei, purchase supplies for cash $500. Nama akunnya adalah supply on debit dan cash on credit. Pada tanggal 12 Mei, purchase merchandise for cash $1,400. Maka dari itu, inventory kita bertambah $1.400 dan cash kita berkurang $1.400 atau on credit. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei, receive refund for poor quality merchandise from supplier on cash purchase $150. Maka dari itu, kita menerima refund atau pengembalian dana sebesar $150. Makanya cash kita bertambah atau on debit sebesar $150 dan inventory kita berkurang $150. Selanjutnya, pada tanggal 17 Mei, purchase merchandise from Valet Distributor $1,300 FOB shipping point. Kita harus ingat bahwa kalau misalkan FOB shipping point itu jadi buyer yang membayar biaya transportasinya atau freight cost-nya. Maka dari itu, di sini kita melakukan inventory. Inventory kita bertambah nih, $1.300 dan account payable. Kenapa account payable? Sama, karena di sini menyatakan kita akan dapat diskon 2% kalau kita melakukan pembayaran kurang dari atau pas 10 hari setelah transaksi. Maka dari itu di sini akun payable sebesar $1.300. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei, paid freight on May 17 purchase $130. Kan kita udah di tanggal 17 itu ada FOB shipping point yang mana freight cost-nya itu dibayarkan oleh buyer. Maka dari itu, di sini inventory-nya bertambah sebesar $130 on debit dan cash-nya on credit $130. Kita lanjut lagi pada tanggal 24 Mei, sold merchandise for cash $3,200. Nama akunnya adalah cash $3.200, kemudian sales revenue $3.200. Karena di sini cash ya, jadi yang kita terima adalah cash. Kemudian, the merchandise sold has a cost of $2,000. Maka dari itu, cost of goods sold-nya kita $2.000 on debit dan inventory-nya adalah on credit. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei, purchase merchandise from Lumley sebesar $620 dengan FOB destination. Pada tanggal 25 Mei ini, inventory kita bertambah sebanyak $620 dan account payable $620. Karena kita on akun ya, karena di sini kan kita akan mendapatkan diskon 2% kalau melakukan pembayaran dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada tanggal 27 Mei, paid Valet Distributor in full less discount. Di tanggal sebelumnya, kita melakukan transaksi pembelian barang dari Valet Distributor sebesar $1.300. Dan kita akan mendapatkan 2% diskon kalau kita melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan. Dari tanggal 17 ke tanggal 27, itu pas 10 hari. Maka dari itu kita mendapatkan diskon. Account payable-nya kita 1.700 sesuai dengan keterangan pada tanggal 17 Mei tersebut. Kemudian inventory kita $34. Karena 2% dari 1.700 adalah $34. Dan cash yang kita bayar ke distributor tersebut adalah $1.666. Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei, made refunds to cash customer for defective merchandise sebesar $70 dan the return merchandise had a fair value sebesar $30. Nama akunnya adalah di sini ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah sales return and allowance sebesar $70 on debit, kemudian cash on credit.
$70. Kemudian yang selanjutnya adalah inventory-nya on debit. On debit sebesar $30. Kemudian cost of goods sold-nya adalah $30. Dan yang terakhir pada tanggal 31 Mei, sold merchandise on account $1,000. Di sini akunnya pun ada 4 akun. Yang pertama account receivable on debit dan sales revenue on debit. Karena kita menjual barang dagangnya, tapi secara on akun atau di sini sales revenue kita $1.000. Kemudian the cost of merchandise sold $560. Maka dari itu cost of goods sold-nya kita $560 on debit dan kemudian inventory kita on credit sebesar $560. Dari tanggal 1 sampai 31 Mei, maka kita harus mentotal apakah debit dan kredit kita, jurnal debit dan kreditnya sama, yaitu kalau di total adalah $26.460. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjut ke soal yang kedua mengenai bank reconciliation. Yang mana pada soal telah tertera mengenai balance per banknya sebesar $14.280, kemudian balance per booknya sebesar $13.319. Dari soal tersebut, kita diminta buat please prepare bank reconciliation for company based on the data above. Dan yang kedua adalah please prepare journal of the bank reconciliation. Langsung saja kita bahas ke pernyataan yang pertama mengenai NSF check from a customer sebesar $175. Jadi NSF check atau non-sufficient fund check itu adalah sebuah cek yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi tidak diakui oleh bank karena dana yang ada di rekening perusahaan tersebut tidak mencukupi. Maka dari itu kita masukkan di depositor sebagai pengurangan sebesar $175. Kemudian selanjutnya pernyataan yang kedua, the note collected by the bank was $500, 3-month 12% note. The bank charged $10 collection fee, no interest has been accrued. Kita masukkan pada bagian depositor sebagai adding atau penjumlahan, yang mana collection of note receivable-nya sebesar $500, kemudian ditambahkan dengan bunga sebesar $15, dan pengurangan collection-nya sebesar $10. $15 kita dapatkan dari 3/12, 3 bulan per 12, dikali 12%, kemudian dikalikan dengan $500. Maka kita mendapatkan bunga sebesar $15. Selanjutnya, outstanding check at May 31 sebesar $2.410. Jadi kalau outstanding check itu adalah penarikan cek oleh perusahaan untuk suatu pembayaran, tetapi belum dicairkan oleh pemegang ceknya. Maka dari itu, kita memasukkannya ke bank book sebesar $2.410. Dididak ya, teman-teman. Selanjutnya, yang keempat adalah deposit in transit pada tanggal 31 Mei sebesar $1.750. Kita masukkan penjumlahan di bank record di bank booknya yaitu sebesar $1.750 karena belum direcord sama banknya. Selanjutnya yang terakhir adalah the company check for $352 pada tanggal 10 Mei, kemudian di tanggal 25 clear the bank on May 25. Then the company record this check which was a payment on account for $325. Sehingga ini adalah error in recording check sebesar $27. Karena kalau kita kurangi antara $352 dikurangi dengan $325, selisihnya adalah $27. Maka dari itu kita masukkan di depositor book sebagai pengurangan. Setelah itu, setelah kita mencocokkan antara satu dan yang lain, antara bank book dan juga depositor book, maka hasilnya akan sama, yaitu sebesar $13.622. Jadi, adjusted
adjusted cash balance per book dan juga adjusted cash balance per bank itu sama $13.622. Selanjutnya kita diminta untuk memprepare atau mempersiapkan jurnalnya. Kalau jurnal, kita siapkan yang kita lihat hanyalah dari depositor book. Yang mana untuk collection of note receivable itu dinamakan cash di debit sebesar $505, kemudian di debit juga miscellaneous expense sebesar $10. Sedangkan untuk yang di kreditnya adalah note receivable sebesar $500 dan interest revenue sebesar $15. Selanjutnya itu yang $175 atau NSF check, di mana account receivable-nya di debit on debit sebesar $175 dan cash sebesar $175. Dan yang terakhir mengenai error in recording check. Nama akunnya di jurnal adalah account payable on debit $27 dan cash on credit sebesar $27 juga. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal yang ketiga mengenai accounting for receivable, di mana soalnya adalah the ledger of Castello Company at the end of the current year show account receivable sebesar $110.000, sales revenue-nya sebesar $840.000, and sales return and allowance-nya adalah $20.000. Kita lanjut ke instruction-nya. Yang pertama adalah if Castello used the direct word of method to account for uncollectible accounts, journalize the adjusting entry at December 31, assuming Castello determines that all those $1,400 balance is uncollectible. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Oke. Untuk jurnalnya adalah uncollectible account expense on debit sebesar $1.400 dan account receivable on credit sebesar $1.400. Kemudian untuk instruction yang B, yaitu adalah if allowance for doubtful account has a credit balance sebesar $2.100 in the trial balance, journalize the adjusting entry at December 31, assuming bad debts are expected to be first, 1% of net sales, and second, 10% of account receivable. Jadi pada instruksi yang B ini ada dua, yaitu yang pertama ini, kemudian yang kedua. Kita bahas satu persatu. Kita bahas yang B1 dulu. Jadi untuk nama akunnya adalah uncollectible account expense dan allowance for doubtful account. Dengan datanya dengan hasil yang kita dapatkan yaitu adalah $840.000 di sales revenue dikurangkan dengan $20.000 dari sales return and allowance. Kemudian baru kita kalikan dengan 1%. Maka hasilnya yang kita dapatkan adalah $8.200 uncollectible account expense on debit dan $8.200 di allowance for the full account on credit. Kemudian kita lanjut pada B2, yaitu 10% of account receivable. Di sini kita mengetahui data bahwa $110.000 itu account receivable-nya. Maka dari itu kita kalikan dengan 10% dan kita kurangkan dengan 2.100. Yang mana di sini adalah kredit, maka kita deduct. Tapi kalau di sini debit, maka kita tambahkan atau jumlahkan. Maka dari itu 110.000 dikalikan dengan 10% dikurangi dengan 2.100. Dengan nama akun uncollectible account expense 8.900, kemudian allowance for the full accounts yaitu 8.900 juga. Untuk instruction yang C yaitu adalah if allowance for the full account has a debit balance of $200 in the trial balance, journalize the adjusting entry at December 31, assuming bad debts are expected to be first, 0.75% of net sales, and second, 6% of account receivable. Untuk pengerjaan yang instruksi yang C ini kurang lebih sama dengan instruksi yang B, yang mana
Nama akunnya adalah Uncollectible Account Expense dan juga Allowance for Doubtful Accounts. Di sini 840.000 dikurangi dengan 20.000, maka kita kalikan dengan 0,75%, yang kita dapatkan adalah sebesar $6.150. Sedangkan yang kedua yaitu adalah Uncollectible Account Expense dan juga Allowance for Doubtful Account sebesar $6.800. Karena 110.000 dikalikan dengan 6% dan ditambah dengan $200. Hasilnya adalah $6.800. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4, masih membahas mengenai accounting for receivable, cuma dalam konteks not receivable. Di mana problem number 4 ini menjelaskan mengenai Elbern's Supply Co. has the following transaction related to the note receivable during the last 2 months of 2017. The company doesn't make entries to accrue interest except at December 31. Jadi, instruksinya kita diminta buat yang pertama adalah journalize the transaction for Elburn Supply Co. And the second is record the collection of the Lopez note at its maturity in 2018. Kita bahas dari instruksi yang pertama dulu ya. Jadi pada tanggal 1 November, loan $30,000 cash to Manny Lopez on a 12-month 10% note. Jadi untuk jurnalnya adalah note receivable on debit sebesar $30.000, kemudian cash on credit sebesar $30.000. Lanjut, pada tanggal 11 Desember, sold goods to Rob Creamer, kita menerima sebesar $6.750 dengan jangka waktu 90 hari dan interest sebesar 8%. Maka akunnya adalah not receivable $6.750 dan sales revenue karena terjadinya penjualan. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember, receive sebesar $4.000 dengan jangka waktu 180 hari, 9% note in exchange for Joe Vernity outstanding account receivable. Di tanggal 16 Desember ini, nama akunnya adalah note receivable sebesar $4.000 dan account receivable sebesar $4.000 juga. On credit ya. Dan yang terakhir adalah accrued interest revenue on all not receivable. Jadi di sini di-highlight bahwa all not receivable. Maka dari itu, jurnalnya total semuanya adalah $545. Dengan interest receivable on debit dan interest revenue on credit $545. Kalkulasi dari interest revenue ini adalah mulai dari Manny Lopez note-nya, yaitu adalah 30.000, dikalikan dengan 10%, kemudian 2/12. Karena di sini dari November ke Desember itu 2 bulan, jadi 2/12. Maka hasil yang didapat adalah $500. Kemudian untuk rep note itu $6.750 dikalikan dengan 8%, dikalikan dengan 20/360 hari. 20 harinya dapat dari mana? Jadi 20 harinya itu jarak antara 11 Desember dengan 31 Desember itu 20 hari. Maka dari itu di sini 20 hari. Dan yang terakhir yang Joe itu $4.000 dikalikan dengan 9% dikalikan dengan 15/360. Jarak antara 16 Desember ke 31 Desember adalah 15 hari ya. Maka dari itu 15/360. Ketika totalnya adalah $545. Selanjutnya, untuk yang kedua, yang B, kita diminta buat record the collection of the Lopez note at its maturity in 2018. Di sini kita menghitung punyanya Lopez saja. Maka dari itu, kita mulai dari interest revenue yang udah kita hitung tadi.
Tadi kan 30.000 dikalikan dengan 10% dikalikan dengan 2/12, maka 500. Jadi maturity itu artinya adalah jatuh tempo. Jadi ketika jatuh tempo, berapa yang akan kita hasilkan, uang yang akan kita dapatkan. Yang ini udah kita jelaskan di sini tadi. Kemudian, dari pernyataan itu kan mengenai 12 bulan ya. Nah, kalau 12 bulan, kita udah hitung nih 2 bulannya. Berarti yang belum kita hitung adalah 10 bulannya. Maka dari itu 30.000 dikalikan 10% dikalikan dengan 10/12 kita dapatkan 2.500. Jangan lupa masukkan not receivable yang awal sebesar 30.000. Jika kita hitung kalau maturity itu rumusnya adalah principal dikalikan dengan rate dikalikan dengan time. Jadi principal ini dikalikan dengan rate-nya berapa, kemudian dikalikan dengan times. Itulah hasil dari interest-nya. Ketika semuanya ditotal, hasil yang kita dapatkan sebesar $33.000. Baik teman-teman, soal selanjutnya membahas mengenai fixed asset dan intangible asset. Yang mana Mitchell Bartlett Company purchase equipment on 1st January 2016 at the total invoice cost of $400,000. The equipment has an estimated salvage value of $10,000 and estimate useful life of 5 years. The amount of accumulated depreciation at 31 December 2017 if the straight line method of depreciation is used. Jadi di sini ada beberapa opsi pilihan yang langsung saja kita mengerjakannya. Sebelum kita mengetahui annual depreciation expense-nya, yang harus kita lakukan adalah mengetahui atau menghitung depreciable cost-nya. Yang mana cost awalnya adalah $400.000 dikurangi dengan salvage value atau nama lainnya juga bisa residual value sebesar $10.000. Jadi $400.000 deduct dengan $10.000 hasilnya adalah $390.000. Setelah kita mendapatkan depreciable cost-nya, kita menghitung depreciable cost-nya dibagi dengan useful life-nya selama 5 tahun ya. Maka hasil yang kita dapat adalah $78.000 depreciation expense-nya. Namun, the sum of 2 years depreciation is therefore sebesar $156.000. Kenapa? Karena selama 2 tahun. Jadi, $78.000 ditambah dengan $78.000. Maka hasilnya adalah $156.000. Ini dapat kita jawab, yaitu adalah $156.000. Dan di soal terakhir, kita membahas mengenai masih di fixed asset dan intangible asset. Langsung saja kita baca soalnya. DuPay Company purchases a factory machine at a cost of $18,000 on 1st January 2017. DuPay expects the machine to have a salvage value of $2,000 at the end of its 4-year useful life. Nah, diminta di sini adalah kita diminta buat yang pertama, first, calculate the depreciation expense, and the second is calculate the depreciation rate, and the last is prepare the depreciation table using a declining balance method. Jadi ada 3 hal yang harus kita selesaikan. Langsung saja, kita bahas yang pertama dulu. Diminta adalah depreciation expense. Untuk mencari depreciation expense, yaitu adalah initial cost-nya sebesar $18.000. Tidak perlu dikurangkan dengan residual value-nya, jadi $18.000 kita bagi dengan useful life-nya selama 4 tahun ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah $4.500 untuk depreciation expense. Selanjutnya adalah depreciation rate, yang mana depreciation expense-nya sebesar $4.500 dibagi dengan initial cost-nya sebesar $18.000. Maka yang kita dapatkan adalah $0.25 atau $0.25. $0.25 ini kita kalikan dengan 2. Sehingga kita dapatkan adalah 0,5 atau setara dengan 50%. Dan di soal terakhir
tersebut, pada instruksi nomor 3, kita diminta membuat tabel dengan menggunakan declining balance method. Prepare the depreciation table using declining balance method dengan durasi selama 4 tahun ya. Langsung saja, kita membuat tabel dengan ketentuan year, book value beginning of year, kemudian depreciation rate, annual depreciation expense, accumulated depreciation, dan book value. Di sini kita buat selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2017, 2018, 2019, dan di terakhir adalah 2020. Untuk book value beginning of year-nya, yaitu 18.000. Kemudian untuk depreciation rate yang telah kita dapatkan sebesar 50%. Dan kemudian kita kalikan. Jadi untuk mendapatkan annual depreciation expense, 18.000 atau book value beginning of year maksudnya, dikalikan dengan depreciation rate. Jadi 18.000 dikalikan dengan 50%. Sehingga hasil yang kita dapat adalah $9.000. $9.000. Kemudian untuk accumulated depreciation-nya, 18.000 dikurangi dengan 9.000. Maka yang kita dapatkan adalah $9.000 untuk di tahun 2017. Lanjut lagi di tahun 2018, hasil akhir yang kita dapatkan $9.000 itu dipindahkan di book value beginning of year. Sama, depreciation-nya selalu sama, yaitu adalah 50%, maka $9.000 dikalikan dengan 50%, hasilnya adalah 4.500. Yang mana untuk mendapatkan book value-nya adalah 9.000 dikurangi dengan 4.500 sebesar 4.500 juga. Accumulated depreciation-nya dari mana? Jadi accumulated depreciation itu adalah kita tambahkan 9.000 yang di awal ditambahkan dengan 4.500. Maka hasilnya adalah 13.500. Lanjut, seterusnya di 2019. Book value yang kita dapatkan di akhir tadi adalah $4.500. Kita kalikan lagi dengan 50% sesuai dengan depreciation rate-nya, maka kita dapatkan annual depreciation-nya adalah 2.250. Sehingga accumulated depreciation yang kita dapatkan sebesar 15.750. Karena 13.500 ditambah dengan 2.250. Atau kalau misalkan teman-teman mau tambah 9.000 ditambah 4.500 ditambah 2.250, maka hasilnya adalah 15.750. Sehingga book value-nya sebesar 2.250. Karena 4.500 dikurangi dengan 2.250. Tapi untuk di tahun yang terakhir berbeda, karena untuk annual depreciation expense-nya kita kurangi dengan residual value atau salvage-nya. Seperti yang kita ketahui di soal, salvage value-nya adalah 2.000 ya. Maka dari itu, untuk di tahun akhirnya, jadi dari sini kita lihat adjusted to $250 because ending book value should not be less than expected salvage value. Jadi kita kurangkan nih selisih antara 2.250 dengan 2.000 dari residual value atau salvage value-nya adalah 250. Yang ini. Maka dari itu kita kurangkan. Jadi 2.250 dikurang dengan $250, hasil yang kita dapatkan akhirnya adalah $2.000. Ini. Untuk menentukan apakah kita benar dalam menghitung menggunakan declining balance method, yaitu hasil akhir dari book value di tahun terakhir, maksud saya $2.000 ini harus sama dengan salvage value-nya. Karena kita ketahui bahwa salvage value sebesar $2.000, maka book value-nya pun di tahun terakhir juga harus $2.000. Kalau misalkan tidak sama, berarti ada kesalahan dalam penghitungan.
Baik teman-teman, selesai sudah pembahasan mengenai beberapa latihan soal untuk mata kuliah accounting. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, penulisan maupun beberapa penjelasan yang keliru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.